ini yang perlu diperhatikan. Seluruh pelamar, baik P1, P2, P3 ataupun pelamar umum, nanti akan melamar ke SSC-ASN secara serentak. Semuanya melamar dulu. Setelah itu nanti P1 ditempatkan. Lalu P2 dan P3 kita lakukan uji observasi. Jika masih ada formasi, maka baru kita melakukan uji tes untuk pelamar umum. Pelaksanaannya akan sekuensial antara P1, P2 dan P3, serta pelaksanaan umum untuk pelamar umum. Itu sekuens. Namun pelamarannya ke SSC-ASN itu harus serentak. Nah, ketika aplikasi SSC-ASN dibuka, seluruh individu melamar, nanti sistem yang akan memilah apakah dia P1, P2, P3, atau pelamar umum. Nah, setelah itu nanti tinggal menunggu pengumuman kapan P1, kapan P2 dan P3, lalu kapan pelamar umum. Untuk jadwal, ini kami masih ambil dari apa yang digambarkan oleh Panselnas. Namun ada kemungkinan untuk seleksi guru itu akan lebih maju dari apa yang ditampilkan di layar saat ini. Sehingga kami mohon pada Bapak Ibu, baik calon peserta seleksi dari individu guru ya tahun 2022 maupun dari pemerintah daerah untuk selalu cek ini pengumuman yang ada di sini, portal ini, guru.pppk.kemdikbud.go.id. Ini selalu cek, ini di sini akan ada selalu pengumuman. Atau kalau di Pemda kemarin kita sudah membagikan aplikasi untuk penilaian baik untuk BKPSDM maupun untuk Dinas Pendidikan. Di bawah itu ada tulisan helpdesk. Nah, itu tinggal diklik saja, itu akan masuk ke pelayanan. Nah, di situ untuk portal ini itu akan ada updating pengumuman. Jadi waktu kita ini sudah tinggal hitungan hari, tidak lagi hitungan minggu. Kita sudah akan melakukan pendaftaran dalam hitungan hari. Kapan? Nah, nanti kita akan umumkan setelah ada jawaban dari Panselnas, BKN dan Kemenpan. Nanti setelah kita ada jawaban, gitu, pengumuman itu akan kita letakkan di ini, guru.pppk.kemdikbud.go.id. Ini kontaknya nih nggak usah ya, .go.id titik udah langsung masuk. Di situ akan ada pengumuman yang terupdate. Mungkin begitu dari saya, bagaimana sekiranya kita akan melakukan ujian seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ini kami punya sistem yang sudah terintegrasi, di mana sistem ini sudah berkolaborasi dengan SSC ASN PKN, kemudian dengan Dukcapil, dan jika ada data yang berbeda akan segera dapat dideteksi, dan sistem ini juga bisa mendeteksi Bapak Ibu ini sebenarnya P1, P2, P3 atau P umum. Jangan khawatir ya, data kami sudah mendata semua guru-guru yang ada di dalam Dapodik ya. Jadi jangan khawatir akan keliru datanya karena semua sudah terintegrasi dalam sistem. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kebijakan terkait dengan seleksi ASN P3K guru tahun 2022 ini mengacu pada Permen PAN RB yang sudah terbit untuk pelaksanaan seleksi guru tahun 2022. Jadi ada 3 mekanisme Bapak Ibu. Yang pertama adalah penyelesaian guru lulus passing grade yang jumlahnya 193.000. Lalu jika masih tersedia formasi melalui seleksi penilaian kesesuaian atau verifikasi. Kemudian jika masih ada formasi baru menggunakan mekanisme yang ketiga yaitu seleksi tes. Ini Bapak Ibu untuk penempatan mekanisme penempatan guru lulus passing grade, nanti Bapak Ibu tidak usah memilih formasi karena sistem sudah akan begitu Bapak Ibu masuk ke akun SSC ASN-nya, maka sistem langsung bisa mengalirkan Bapak Ibu ini sebenarnya akan ada di mana, ditempatkan di sekolah induknya ataukah di sekolah lain di lingkungan Kementerian lingkungan daerah kewenangan tersebut, atau akan berpindah menjadi melamar JF lain karena JF Bapak Ibu tidak tersedia untuk saat ini. Jadi sistem sudah akan menuntun Bapak Ibu semua memilih langkah yang mana. Jangan khawatir, sistemnya akan sangat mudah. Bapak Ibu
menggait Bapak Ibu untuk bisa mengikuti proses seleksi ini. Nah, namun Bapak Ibu, sekali lagi saya informasikan kepada seluruh guru SMP 3K dan seluruh daerah bahwa tidak seluruh guru yang lulus PG tahun 2021 akan dapat diangkat tahun ini. Karena memang masih ada sisa sekitar 17% yang belum mendapatkan penempatan yang dikarenakan banyak sebab. Ini ya, dapat dilihat. Yang satu ada kelebihan guru, kemudian ada juga sebab lain. Jadi sebab lain ya karena memang daerah belum mengusulkan. Ini Bapak Ibu bisa melihat di layar ilustrasi kelebihan guru itu seperti apa. Misalnya Kota Bima ya. Kota Bima di SD 6 Kodo Kota Bima. Untuk guru kelas kebutuhannya hanya 6, ASN-nya sudah ada 4, tapi non ASN yang ada di sana adalah 21. Sehingga ada kelebihan guru 19. Jika Bapak Ibu guru non ASN di SD 6 Kodo Kota Bima minta ditempatkan di sekolah induknya, Bapak Ibu bisa melihat apakah mungkin, ini contohnya. Yang seperti ini akan kita beri alternatif di sekolah lain di Kota Bima. Namun jika di Kota Bima sekolah lain semuanya sudah terpenuhi, maka inilah yang belum bisa diangkat di tahun ini. Ini adalah contoh ya. Nah, bagaimana jika guru lulus passing grade belum mendapat penempatan? Itu ada solusi lain. Jadi dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain. Misalnya dia itu sebenarnya guru IPA, ya. Saat itu melamar SMP, namun SMP sudah penuh, maka bisa melamar menjadi guru kelas. Nah, kami sudah menghitung-hitung dari angka yang tadi saya sampaikan, sekian persen ya, 17% tadi, yang dapat diangkat tahun 2021 dengan mekanisme pindah JF, itu adalah sekitar 12.152. Nah, maka nanti jika ada pilihan itu, begitu masuk ke akun, pilihan itu akan memberikan alternatif. Oh, saya nunggu tahun depan, saya bisa pindah ke JF lain. Nah, JF apa yang bisa Bapak Ibu pilih? Guru kelas SD di mana, itu misalnya ada dalam sistem tersebut. Ini ada contohnya ya. Jadi bisa contoh guru IPA, dia bisa mengikuti guru SD. Jadi ke jabatan lain ya. Dan itu sudah ada pilihan-pilihan yang ada di dalam menu akun Bapak Ibu. Nah, ini kita menginjak ke mekanisme kedua, yaitu seleksi kesesuaian atau verifikasi. Nanti apa saja sih, bagaimana caranya? Jadi siapa saja yang boleh ikut? Yang boleh ikut adalah guru THK 2 dan guru honorer di sekolah negeri yang mengabdi lebih dari 3 tahun. Nah, caranya adalah akan dilakukan observasi atau dinilai kesesuaiannya melalui kepala sekolah, pengawas sekolah maupun guru sejawat. Nah, apa saja yang dilihat? Ini yang dilihat. Yang dilihat ini adalah indikatornya, akan melihat kompetensinya, teknisnya, dan melihat kinerjanya, dan dilihat background check-nya melalui penilaian kesesuaian. Jadi mekanisme ini sangat memberi ruang kepada guru-guru yang mengabdi lama dan punya kinerja yang bagus untuk bisa menjadi guru SMP 3K. Kemudian ini mekanisme 2 ini kira-kira diikuti oleh berapa saja yang potensi yang bisa ikut. Ada 589.000 dengan catatan 220.000 lebih guru tadi harus diredistribusi dulu. Maka 589.000 lebih guru dapat mengikuti mekanisme ini. Namun Bapak Ibu, kami informasikan bahwa tidak semua guru akan terangkat melalui mekanisme kedua ini. Karena sebabnya adalah TMS, ya. Kemudian Pemda tidak mengajukan informasi maupun oversupply yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, ini penilaian kesesuaian apa saja yang dilihat dan siapa saja yang boleh menilai. Ini adalah guru, kepala sekolah, guru senior, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Dan nanti hasil akhirnya akan diberikan bobot oleh Pemda setempat, gitu ya. Ini adalah indikatornya yang akan dinilai. Ini adalah kisi-kisi untuk penilaian kesesuaian. Dan yang terakhir adalah seleksi tes. Bapak Ibu masih ingat ya, tahun 2021 kita sudah pernah melakukan seleksi dengan tes. Nah, mekanisme itu yang akan dilakukan untuk seleksi ASN P3K tahun 2022 jika formasi masih tersedia setelah mekanisme 1 dan mekanisme 2. Nah, ini akan dilakukan kira-kira di bulan Desember tahun 2022. Ujian ini diperuntukkan bagi guru honorer negeri yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja kurang dari 3 tahun, ya, atau guru swasta dapat mengikuti seleksi ini.